Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rati Mesdasari, saya dari Action 4 dan di sini saya akan membuat video presentasi tentang asas-asas perjanjian untuk memenuhi tugas aspek hukum dalam ekonomi. Asas-asas perjanjian ada 12. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu prinsip dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, mengatur, dan menyepakati isi kontrak sesuai keinginan mereka, selama kontrak tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dengan kata lain, pihak-pihak dalam kontrak bebas menentukan hak dan kewajiban sendiri selama kontrak tersebut sah secara hukum. Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdataan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas yang menaruh kebebasan bagi pihak-pihak untuk membuatnya, yang pertama yaitu menciptakan perjanjian, yang kedua mengadakan perjanjian, menggunakan siapapun, memilih isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan yang terakhir memilih bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju pada hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut. Asas ini tercantum dalam pasal 1320 ayat 1 KUH. Perdataan menyatakan bahwa salah satu kondisi sah perjanjian merupakan adanya konvensi antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini tercantum pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan para pihak akan terikat menggunakan perjanjian yang sudah dibuat layaknya undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik, yaitu asas hukum yang berkaitan dengan kejujuran, ketulusan hati, dan niat baik dalam perjanjian. Asas ini mengharuskan para pihak membuat perjanjian untuk saling menghormati dan melaksanakan perjanjian tersebut, tercantum pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi persetujuan harus dilaksanakan dengan cara itikat baik. Dan yang kelima, asas keseimbangan. Dalam hukum perjanjian mengacu pada prinsip bahwa hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak harus seimbang dan adil. Ini berarti setiap pihak harus mendapatkan manfaat yang sebanding dengan kewajiban yang mereka tanggung, sehingga tidak ada yang dirugikan secara tidak adil dalam perjanjian tersebut. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, kesetaraan antara para pihak dan pelaksanaan kontrak. Yang keenam, asas kepastian hukum, yaitu dalam perjanjian berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memiliki kejelasan dan kekuatan hukum yang mengikat. Pada pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak pada perjanjian tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak. Yang ketujuh, asas kepribadian yang tercantum pada pasal 1315 KUH Perdata dan pasal 1340 KUH Perdata menyatakan pada umumnya seseorang bisa mengadakan perikatan dan perjanjian selain buat dirinya sendiri. Yang kedelapan, asas kebiasaan. Pada pasal 1347 KUH Perdata menyatakan hal-hal yang berdasarkan norma selamanya diperjanjikan, dipercaya secara membisu-bisu dimasukkan kepada perjanjian. Yang kesembilan, asas kepercayaan. Para pihak harus membangun rasa percaya di antara mereka agar kedepannya dapat memenuhi kewajiban atau hantaran yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Kesepuluh, asas kepatutan, yaitu pada pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwa erat kaitannya dengan apa yang dituangkan dalam perjanjian dan keterikatan tercapainya kesepakatan, maka kesepakatan tersebut menimbulkan rasa keadilan yang baik bagi para pihak dan keadilan dalam masyarakat. Yang ke-11, asas pelengkap. Pihak yang berjanji akan membuat syarat-syaratnya sendiri dalam kontrak. Jika tidak ditentukan, maka akan digunakan syarat-syarat hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, yang ke-12, asas perlindungan,
yaitu tujuannya untuk kreditur dan debitur yang membutuhkan perlindungan hukum, khususnya debitur karena biasanya berada dalam posisi yang rentan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.